sekarang kita nanam alpukat. Ini alpukat Mickey. Tinggi sekitar 70. Umur berapa, Pak? Ini 6 bulan. Umur 6 bulan ya. Seperti ini 6 bulan. Oke. Silakan, Pak. Jadi kita sudah isi media tanam Ya. dan kita ukur kira-kira Setengahnya. setengah, Ya. hingga ini nanti posisinya akan tertutup Iya. dan si pohon akan kuat Iya. tertimbun oleh media tanam. Oke. Nah, ini karena medianya kurang, kita bikin lagi. Kita turunkan dulu. Iya. Kita lanjutkan. Nah, kira kita tanam alpukat Mickey dalam pot. Coba, Pak. Ketika kita mau menanam bibit ke dalam media terbangkot, usahakan tanah yang di dalam polybag jangan sampai dekat atau basah. Oke. Harus kering. Harus. Oke. Ya, ketika disobek, Ini akarnya nih. nah, Kelihatan? ketika disobek ini tanah tidak pecah. Jadi Jangan sampai hancur tanahnya. Usahakan. hancur. Jadi nggak kaget tanamannya ya. Ya, Oke. ini jangan sampai rubah. Dan kita ini tegak lurus, jangan sampai kemudian miring. Oke. Harus lurus ya. Lurus Dan poros ya di Ya. tengah ya. di tengah. Ya. Jadi ketika ini kita ambil kurang sini, ya kira-kira di sini. Ya. Baru kita isi dengan Media yang baru. media tanam. Silakan. Nah, ini untuk tambulan pot atau pot yang sebesar ini, itu berarti dua kali bikin Langsung aja. ya. Berarti total semuanya arang sekamnya 4 yang mentah, 2 yang matang. Kemudian tanahnya berarti 4. Kemudian pupuk bokasinya 2. Jadi perbandingannya begitu ya. Kemudian tadi dikasih dolomit. Ini karena musim hujan ya, jadi dolomitnya agak banyak tadi, 1 liter kurang lebih, 1 kilo. Dan ini dipadatkan di permukaan. Dipadatkan ya. Kalau yang bawah nggak usah. Oke. Yang atas saja. Ini bisa sampai penuh ya, Pak Taib ya? Bisa. Bisa. Jangan terlalu penuh Pak, karena nanti buat air. Oh, buat air. Oke. Ya. Berarti ini masih Pas. Ini sudah cukup. cukup, nanti bisa ditambah lagi ya. Iya. Jadi nanti paling berapa ini Pak jaraknya? Ini aja Pak, segini aja. Oh, setinggi ini aja ya? Iya. Oke. Nanti kalau ini mengalami penyusutan, isi lagi media. Oke, kalau medianya Pakai- itu Ini juga. pakai Iya. adonan yang sama ya, Pak ya? Kalau nambah ya? Ini. Nah, Bismillah, insya Allah. Dan 2,5 tahun lagi? 3 tahun? nggak sampai. Sudah berbuah. Kalau tabu lampot, tahun besok pun dibuahkan bisa. Oh gitu ya? Apa bedanya dengan di tanah, Pak? Di tanah biasanya treatmentnya tidak seintensif dengan tabu lampot. Oh, karena tabu lampot sangat fokus dia ya, intensif ya. Makanannya ya biasanya 2 minggu sekali diberikan makanan, entah itu NPK, entah itu pupuk majemuk yang lain. Ya. Kalau di tanah rata-rata perawatannya per 3 bulan atau 1 bulan sekali. Oke. Jadi kalau andai kata nih, soalnya kalau NPK itu sedikit, jadi nggak memenuhi tempat ya. NPK kebutuhannya berapa Pak kira-kira? 1 sendok per aplikasi. Per aplikasi berapa minggu sekali? Di saat 1 minggu atau 2 minggu Sekali. ya. Kalau 1 sampai 2 minggu sekali 1 sendok makan ya. ya, itu untuk masa generatif. Oh, masa generatif. Kalau Ketika vegetatif kita cukup memperbanyak dengan pupuk kompos atau Kompos saja. organik. Oh, udah cukup ya? Sudah cukup. kalau misalnya disiram pupuk organik cair, Sangat bagus. itu berapa minggu sekali? 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Seminggu atau 2 minggu sekali. Jadi kalau misalnya pakai POC
itu sudah nggak perlu NPK ya? Jadi begini, POC di dalam POC itu sudah tercukupi unsur NPK-nya atau belum? Kalau memang sudah, silakan nggak apa-apa, itu saja. Ya. Tetapi kalau untuk awal 3 bulan pertama, jangan dulu gunakan NPK. Kita fokus dengan organik. Organik saja. POC maupun pupuk oke. Begitu buah, Nanti ketika batang sudah agak besar, ya. sudah di usia 8 bulan ke atas, tidak harus mengejar pertumbuhan batang. Ya. Jadi langsung dibuahkan pun bisa. Oke. Cara pembuahan nanti dengan stressing air, Ya. dikurangin airnya, kemudian dicukupin fosfat dengan kaliumnya, N-nya kita hilangkan. Oke. Seperti ini. Banyak metodenya. Iya. Ini oke, saya jadi ingat waktu di Panjalu Bang Toib ngajarin, saya manggil beliau ini Bang Toib ya. Jadi dipatahkan setinggi apa itu Bang Toib? Kalau untuk pruning Pruning istilahnya ya. pruning itu pemangkasan. Ya. Kalau untuk tabu lampot, karena target vegetatif antara tabu lampot dengan tanaman di tanah itu berbeda, Pak. Oke. Kalau untuk tanah itu 2 tahun pertama kita fokuskan untuk vegetatif, pembentukan batang utama, Oke. primer maupun sekundernya. Artinya kalau ini sekarang udah umur 6 bulan berarti tinggal Kita buahkan. maksud saya Tetapi 6 bulan berarti kurang lebih 1,5 tahun lagi. 1 tahun saja udah cukup. Oh, Oke, 1 tahun dari kita tanam, nah, itu kita sudah bisa buahkan. Tetapi konsepnya berbeda. Ya. Untuk tabu lampot tidak untuk produksi, ya, tetapi untuk lebih ke art, seni. ya. Jadi buahnya pun tidak akan sebanyak ketika dilahankan. Oh, tuh, oke. Jadi buahnya memang tidak sebanyak kalau di Ya, gulanya berbeda. buahnya berbeda. Tapi ini punya nilai artistik yang sangat bagus, jadi sekaligus bisa menjadi tanaman hias. Mau tau nggak harganya? Ada yang sampai 5 juta loh. Buahnya cukup banyak walaupun tidak sebanyak di tanah, tapi orang melihat nilai artistiknya. Jadi nilai artistiknya, nilai seninya itu jauh lebih mahal dibandingkan buahnya itu sendiri. Ini yang daya tarik kalau kita nanam hebat. Apalagi Pak? Dan mungkin bicara seni tadi, kedepannya mungkin kita di center kita bisa bikin ini buah miki, Ya, batangnya kita nanti buahkan aligator, kita buahkan kendil, kita buahkan wina, kita buahkan. ini ilmu yang mahal nih. Jadi satu pohon nanti disambung jadi satu batang pohon, nanti isinya buahnya macam-macam, Bisa banyak varietas. bisa banyak varietas. Ya. Keren kan? Nah ini yang pasti akan menjadi mahal sekali. Bisa di atas 5 juta tuh. Oke? Oh ya, ngasih pupuknya itu tadi seminggu sampai 2 minggu sekali. Ketika berbuah Pak, ketika berbuah nanti mulai berbuah apa? Jadi generasi apa namanya Vegetatif. tabu lampot itu perlu makan dan minum Yang banyak. lebih cepat. Oke. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu itu harus dikasih makan. Oke. Kalau minum harus setiap hari, Minum setiap hari. walaupun tidak dalam jumlah banyak, tetapi secara konstan. Oke. Terus kemudian masalah makanan apa yang diberikan berbeda ketika vegetatif maupun generatif. Oke. Untuk 3 bulan pertama jauh lebih baik ketika tabu lampot itu kita berikan pupuk organik, baik POC, Ya. terus kemudian bokasi. Bokasi. Ya. Nanti kita tebar seperti ini Di atasnya ya. di atasnya. Nah, nanti aplikasinya cukup seperti ini per 2 minggu sekali, Sedikit aja ya. sedikit aja, mungkin 1 genggam saja. Terus Ya. kemudian Dolomit. dolomit itu hanya untuk Kalau hujan. kondisi tertentu. Ya. Kemudian POC dicairkan maupun di bawah daun di stomata. Terus jangan lupa perawatan secara intensif termasuk nanti insektisidanya. Oke, berarti di atasnya ini setelah selesai ini kita semprot dengan ini perlu disiram air nggak? Kalau sekarang nggak perlu. Oh sekarang nggak perlu. Sekarang nggak perlu. Mulai disiram kapan? Besok. Nanti kalau bisa besok. Oke. Berapa banyak air ini kira-kira? Kita jangan nggak perlu 1 ember, setengah ember dulu. Oh setengah ember dulu. Oke. Ya, nanti berkala. Oke. Nah nanti setelah itu kita semprot pakai Provibio untuk itu sebagai biopestisida dan biofungusida.
Kemudian jangan lupa Enjak 501. 1 liter air dengan 3 tetes Enjak 501 dan 2 saja cukup, 2 tutup botol kopi bio. Apalagi Pak? Tidak cukup itu, yang jelas yang harus diingat selalu dicek ketika kita meremas media tanam, ketika basah seperti ini Pak, Ya. kecukupan airnya sudah cukup. Oke. Tapi ketika kering, kita pegang kok kering, artinya kita kurang memberikan air. Oke. Mungkin kita tinggal selama seminggu, Ya, itu ya, perlu kita berikan infus seperti botol infus. Jadi nyiramnya sebenarnya nggak usah terlalu banyak air ya, Nggak perlu. sedikit Yang saja, penting konstan. sedikit tapi sering. Nah gitu. Oke, selesai. Cukup Ibu Bapak, selamat menanam. Terima kasih banyak Pak Toyib.